saudaraku yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi semua. Selamat jumpa lagi dalam perayaan Ekaristi hari ini. Hari ini hari Kamis tanggal 25 Juni. Marilah kita mempersembahkan diri kita, persembahkan intensi yang akan kita doakan pada hari ini, pada misa ini. Dan intensi yang disiapkan mohon berkat Tuhan bagi keluarga Ibu Susana, keluarga Ibu Susi, keluarga dari Maria Giok, Mama Bernadette sekeluarga, Pak Elias keluarga, Ibu Christina sekeluarga, Ibu Agnes sekeluarga, Ibu Sylvia sekeluarga, Ibu Rafael sekeluarga, dan Pak Budi Mikael sekeluarga. Kita juga berdoa untuk mereka yang sakit, anggota keluarga kita di mana saja mereka berada, entah di rumah keluarga atau di rumah sakit. Secara khusus kita ingat Nisa, Igusti Ayu Dewi Novianti, Ibu Yonki Indriani, anak Yohanes Arifin Jebarus, Anuyati Sanjaya, Novi Sakura. Kita juga berdoa untuk mereka yang meninggal dunia, anggota keluarga kita yang dipanggil Tuhan, secara khusus untuk Bapak Thomas Ben. Kita berdoa untuk Agnes Sukarda dan Pongo Monica Rendut dan Maria Magdalena. Dan yang merayakan ulang tahun hari ini, mungkin ada anggota keluarga kita yang merayakan ulang tahun. Kita ingat mereka dalam misa kita pagi ini. Yang secara khusus seorang frater kami, Frater Yohanes Boli Sulona atau dipanggil Cepo. Semoga Tuhan memberkati dia dan setia dalam panggilannya. Marilah kita memulai misa kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan itu Maha Pengasih dan Penyayang. Ia tidak murka terhadap orang berdosa yang dengan jujur mengakui kesalahannya. Maka marilah kita tanpa takut atau ragu menyadari kerahiman Tuhan dan memohon pengampunan atas segala dosa kita. Umat menjawab, Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhanlah yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Dialah yang meluputkan hidupmu dari kematian dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan tidak akan murka terus-menerus, tidak untuk selamanya mengobarkan amarahnya. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Ia tidak memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita dan tidak membalas sepadan kesalahan kita. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Semoga Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang dan menghancurkan sumber dosa di dalam hati kita, agar kita layak menerima hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Rahim, Engkau senantiasa memberikan pengharapan bagi umat-Mu yang mengalami keterpurukan. Semoga kami Kau teguhkan untuk berpegang pada sabda Yesus Kristus Putra-Mu
yang menjadi sumber kekuatan hidup kami. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab kedua Raja-Raja. Yoyakin berumur 18 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 3 bulan lamanya ia memerintah di Yerusalem. Yoyakin melakukan yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan ayahnya. Pada waktu itu, majulah tentara Nebukadnezar, Raja Babel, menyerang Yerusalem, dan kota itu terkepung. Nebukadnezar sendiri datang menyerang, sementara orang-orangnya mengepung kota itu. Lalu keluarlah Yoyakin, Raja Yehuda, mendapatkan Raja Babel. Ia sendiri, ibunya, perwira-perwiranya, para pembesar dan pegawai-pegawai istananya. Raja Babel menangkap Yoyakin pada tahun yang ke-8 pemerintahannya. Seluruh isi rumah tuan dan isi istana raja dikeluarkannya. Dikeratnya pula emas dari segala perkakas emas yang dibuat oleh Salomo, Raja Israel, di bait Tuhan, seperti yang telah disabdakan Tuhan. Seluruh penduduk Yerusalem diangkutnya ke pembuangan. Semua panglima dan semua pahlawan yang gagah perkasa, 10.000 tawanan, juga semua tukang dan pandai besi. Tidak ada yang ditinggalkan kecuali orang-orang lemah dari rakyat negeri. Nebukadnezar mengangkut Yoyakin ke pembuangan di Babel, juga ibunda raja, istri-istri raja, pegawai-pegawai istananya, dan orang-orang berkuasa di negeri itu dibawanya sebagai orang buangan dari Yerusalem ke Babel. Semua orang yang gagah perkasa, 7.000 orang banyaknya, para tukang dan para pandai besi, 1.000 orang banyaknya. Sekalian pahlawan yang sanggup berperang dibawa oleh Raja Babel sebagai orang buangan ke Babel. Kemudian Raja Babel mengangkat paman Yoyakin yang bernama Matanya menjadi raja menggantikan Yoyakin, dan menukar namanya menjadi Zedekia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Demi kemuliaan nama-Mu, ya Tuhan, bebaskanlah kami. Demi kemuliaan nama-Mu, ya Tuhan, bebaskanlah kami. Janganlah perhitungkan kepada kami kesalahan nenek moyang. Kiranya rahmat-Mu segera menyongsong kami, sebab sudah sangat lemahlah kami. Demi kemuliaan nama-Mu, ya Tuhan, bebaskanlah kami. Demi kemuliaan nama-Mu, tolonglah kami, ya Allah penyelamat. Lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu. Demi kemuliaan nama-Mu, ya Tuhan, bebaskanlah kami. Haleluya, 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 haleluya. Barang siapa mengasihi aku akan menaati sabdaku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Haleluya, haleluya, haleluya.
cintamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kalian. Enyahlah daripadaku, kalian semua pembuat kejahatan." Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas wadas. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas wadas. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Setelah Yesus mengakhiri perkataannya ini, takjublah orang banyak mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, bukan seperti ahli-ahli Taurat mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Apa saja kehendak Tuhan? Kita mendengar pagi ini, saudara-saudariku yang terkasih, Yesus berkata, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga." Melakukan kehendak Tuhan, melakukan kehendak Bapa di surga. Apa saja itu? Yang pertama, kehendak Tuhan adalah mengharapkan semua manusia yang diciptakannya memperoleh keselamatan. Itu kehendak Tuhan. Yesus sendiri juga sudah pernah berkata, dia berdoa, dalam doanya katakan, Tuhan, semoga di mana aku berada, mereka pun boleh berada bersama aku. Itu kehendak Yesus. Kehendak Tuhan sama. Tetapi untuk mencapai kepenuhan cita-cita Tuhan untuk semua manusia hidup bersama Dia, itu ada caranya, ada hukumnya, ada peraturannya. Tuhan sudah memberikan 10 perintah Tuhan, 10 perintah Allah. Kita semua sudah mempelajarinya. Kemudian Yesus menyederhanakannya dengan 2 hukum utama, yaitu hukum cinta kasih, mencintai Tuhan, mencintai Allah, dan mencintai sesama. Dan itu yang harus kita lakukan, wujud nyatakan dalam kehidupan kita.
Hari ini kita mendengar bukan hanya menyebut Tuhan, cukup, tetapi tidak melaksanakan apa perintah Tuhan, apa hukum Tuhan yang harus kita ikuti. Yesus juga pernah berkata, iman kita tanpa perbuatan adalah mati. Ada iman dan perbuatan harus seimbang. Yesus bukan hanya mengatakan itu, mengajarkan itu kepada para pengikutnya, para muridnya, tetapi dia sendiri menjalankannya. Yesus sendiri waktu dia ngomong tentang cinta, dia menghayati cinta itu, memberi dirinya menjadi makanan bagi para pengikutnya, bagi orang yang percaya. Dia ngomong tentang pengampunan. Dia mengampuni orang berdosa. Malah sebelum dia mati di kayu salib, wafat di kayu salib, dia mohon Bapa untuk mengampuni mereka yang menganiaya dia, menyalibkan dia. Jadi Yesus, dia menyampaikan ajaran dan juga mewujud nyatakan ajarannya itu dalam kehidupan nyata. Dan itu yang diharapkan oleh Yesus dari kita-kita semua yang percaya kepada dia. Agar kita juga bukan hanya sekedar ngomong, tetapi juga harus wujud nyatakan apa yang kita ajarkan kepada sesama. Kalau kita sanggup menjalankan semuanya itu berarti kita sudah memenuhi kehendak Tuhan, yaitu kita akan peroleh keselamatan dan hidup bersama Dia dalam kerajaan surga. Kita berdoa semoga kata dan perbuatan, iman dan perbuatan selalu diwujud nyatakan dalam kehidupan harian kita. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Sebagaimana dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini, semoga kami boleh mengambil bagian dalam kealahan Kristus, yang telah berkenan menjadi manusia seperti kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Dengan rendah hati dan tulus kami mengharap kepadamu, ya Allah Bapa kami. Terimalah kami dan semoga persembahan yang kami siapkan ini berkenan padamu. Ya Tuhan, bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan sucikanlah kami dari dosa-dosa kami. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber kebijaksanaan, satukanlah persembahan kami ini dengan kurban putramu di salib. Semoga kami menjadi umat-Mu yang tekun membangun kerajaan-Mu di dunia dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu,
Sebab Engkau telah menciptakan semesta alam dan mengatur musim-musimnya. Engkau membentuk manusia menurut citramu dan memberinya kuasa atas segala ciptaan, supaya dengan bertindak selaku wakilmu, ia menguasai segala sesuatu yang Engkau ciptakan, sambil memuji Dikau karena semua karyamu yang agung dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Kristus itu jualah yang dimuliakan surga dan bumi, serta para malaikat dan malaikat agung dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang atas nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk menyenangkan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Siprianus, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabda-Mu. Tuhan, berkatilah mereka-mereka yang kami ingat dalam doa pada hari ini, dalam misa ini. Jamahlah mereka yang sakit ya Tuhan, dan berkatilah mereka yang merayakan ulang tahun hari ini. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Secara khusus saya ingat Bapak Thomas Ben dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau,
dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita sama-sama mendoakan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa, dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama. Marilah kita berikan salam damai kepada saudara-saudari kita. Salam damai. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Ya Tuhan Yesus Kristus, semoga tubuh dan darah-Mu yang akan kami sambut melindungi dan menyehatkan jiwa raga kami. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus bersabda, "Datanglah kepadaku kalian semua yang lelah memikul beban berat, maka Aku akan memberikan rasa lega kepadamu. Beban dosa kita pun akan Ia hapus." Maka berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak berbalas kepada saya, tetapi bersabda saja, maka saya akan sembuh. Saudara-saudariku yang terkasih, sebelum kami yang hadir secara jasmani dan Ekaristi hari ini menyambut tubuh dan darah Kristus, saya mengajak saudara sekalian yang mengikutinya secara rohani lewat YouTube pagi ini atau kapan saja di hari ini, untuk sama-sama berdoa mengundang Tuhan untuk boleh hadir secara rohani dalam diri saudara. Marilah kita berdoa. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus.
Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Tuhan, aku merasakan kehadiranmu. Aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Tubuh dan darah Kristus. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah dari. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa dan Kekal, kami mengucap syukur atas Ekaristi yang telah kami terima sebagai tanda kasih-Mu yang agung. Semoga hidup kami menjadi kesaksian yang hidup, bukan hanya dalam kata, namun juga dalam perbuatan menuju perjamuan surgawi. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga kita sekalian dan mereka yang kita doakan pada misa ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing dan berkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Misa kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari pergi kita semua diutus. Amin. Salam dari Novisiat SPD Kubu